Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video implementasi Cloud Computing, Data Warehouse, dan Data Lake. Sebelumnya, tidak perkenalkan diri, nama saya Laura Sanung Laila. Di sini saya ditemani oleh teman saya, Siti Zala Azhara. Hari ini, kami akan menjelajahi bagaimana Cloud Computing, Data Warehouse, dan Data Lake bekerja secara sinergis untuk mengelola dan menyimpan data dalam skala besar menggunakan platform Microsoft Azure. Dalam implementasi ini, kami menggunakan dataset, yaitu TechCustomerChain.csv. Tujuan dari implementasi ini ialah untuk menyimpan dataset tersebut di dalam data lake untuk pengolahan data besar yang fleksibel dan memindahkannya ke data warehouse untuk mendukung struktur data yang lebih terorganisir. Untuk tools yang kita pakai di sini ada Azure dan juga ada Azure Synapse Analytics yang memungkinkan pengelolaan data lake dan juga data warehouse. Baik, selanjutnya kita mulai implementasi penyimpanan dataset menggunakan data lake dan dengan tools Azure. Oke, sebelumnya saya izin share terlebih dahulu. Kita akan menampilkan tampilannya dari Azure itu. Oke, sebelumnya teman-teman nanti bisa bikin account untuk Azure-nya itu sendiri karena kebetulan ini berbayar. Seperti itu. Selanjutnya, kita pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita membuat research group gitu ya. Nah, research group ini bikinnya tuh langsung aja create. Terus research groupnya misalnya tahu research group untuk data lake gitu ya. Nah, ini langsung review plus create aja. Oke, ini udah validation test, terus bisa kita create. Oke, ini udah ke create ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa langsung bikin yang namanya konten storage untuk storage account. Kita balik lagi ke home, terus kita cari storage account. Untuk storage account ini kita bisa bikin sama aja, kita create. Terus di sininya tambahin pakai resource group yang udah kita buat sebelumnya, yang dimana tujuannya tuh mau masuk ke resource group mana sih si storage yang yang kita mau buat ini gitu. Tadi kan kita udah bikinnya data lake 3 untuk storage name-nya bebas, storage data lake 3. Untuk regionnya cari yang nearest atau yang paling dekat sama kita punya Indonesia, berarti kita nyarinya yang Southeast Asia. Nah, untuk primary service-nya, ini di sini kita pakai yang Azure Blob Storage atau Azure Data Lake Storage Pintu, yang dimana itu nanti bisa nyambungin sama Azure Synapse Analytics. Nah, untuk ininya performanya standar dan georedundant ini buat ke locally redundant storage. Ini langsung aja. Ini next dulu. Kenapa? Jangan langsung review and create karena ada beberapa setup yang harus kita sesuaikan untuk pembuatan Azure Synapse Analytics nanti. Di sini kita ada enabling, terus habis itu enable hierarchical namespace. Nah, baru sisanya ini harusnya udah bisa langsung kita pakai si storage-nya bisa langsung kita review and create gitu ya. Ini kita masih validate dengan in progress. Kalau udah, ini bisa dicek ulang. Terus kalau udah sesuai, kita lihat. Nah, ini udah masuk ke proses deployment-nya. Yang deployment search ini juga sometimes itu dia untuk waktu yang cukup lama. Oke, ini deployment-nya itu udah complete. Kita bisa go to research. Terus habis itu di sini kita bisa nyari containers. Nah, untuk pembuatan container sendiri ini sebenarnya nanti bisa langsung pas kita juga mau nyambungin sama Azure Synapse Analytics-nya. Cuman ini bisa lebih mempercepat pekerjaan kita aja untuk pembuatan kontainernya itu. Untuk namanya bebas. Masukin.
Misalnya ini kontainer, bisa masukin kontainer data, gitu ya. Lihat aja. Nah, ini udah kebuat. Habis itu kita bisa balik lagi ke home, terus kita masuk ke research group yang udah kita buat sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa create aja untuk apa sih yang mau kita buat di sini kan tadi kita mau pakai Azure Analytics, Azure Synapse Analytics ya. Di sini cari untuk Azure Synapse Analytics. Kita pakai yang ini, terus kita create aja langsung. Setelah itu kita masukin nama workspace-nya, workspace, data tiga gitu. Oh ya, ini pastiin research group-nya sesuai sama research group tujuan kita. Kalau misalnya kan ini kebetulan karena tadi baru ada satu research group kan, jadi dia langsung nge-set up ke research group tersebut. Cuman kalau teman-teman punya lebih satu research group, pastiin research group-nya tuh yang kita tuju itu udah sesuai kayak gitu. Nah, nantinya kita samain aja yang nearest dari kita. So, kita pakai Southeast Asia ini. Terus account name itu adalah nama storage yang udah kita buat sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum buat, sini kan teman-teman bisa create new untuk storage dan juga kontainernya. Nah, karena tadi kita juga udah bikin kontainernya, jadi kontainernya udah autofill karena itu udah sama sesuai sama isi kontainer yang kita buat di storage sebelumnya. Nah, ini udah ikutin aja, terus kita langsung review and create. Kita nunggu validating, nah validatingnya sukses. Habis itu kita bisa langsung create aja nih. Nah, selanjutnya juga ini kita masuk ke deployment prosesnya ini cukup memakan waktu juga. Jadi teman-teman kita nunggu untuk pembuatan untuk deployment ini. Hmm.
Oke, teman-teman di sini deployment ini udah komplit. Kita bisa go to research group. Sebenarnya untuk si pemakaian eh, Azure Synapse Analytics ini nanti teman-teman masuk dulu ke workspace yang udah kita buat di sini. Nah, sebelum itu nanti kan kita bakal masuk ke Open Synapse Studio. Tadi ada fase yang lewat, kita untuk di storage-nya sendiri, kita masukin di dataset yang emang mau kita pakai nantinya untuk dilakukan di penyimpanan atau dilakukan analisis lebih lanjut, kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah bikin yang namanya kontainer. Kita masuk di kontainer. Terus habis itu, di kontainer sini, kita ini upload dataset yang mau kita pakai. Untuk data lake sendiri itu tuh dia bisa structured atau unstructured data ya teman-teman. Terus filesnya aja di Azure Synapse Analytics juga ini bisa dilakuin cleaning atau processing data juga bisa dilakuin. Nah, di sini kita ambil misalnya ini. Jadi, kita upload. Nah, udah masuk. Terus kita balik lagi ke apa namanya ke workspace kita tadi. Terus kita buka Open Synapse Studio. Oke. Oke, dari sini ini bisa kita advance. Terus kita masuk ke data app. Sini ada link. Nah, kita udah ada nih workspace yang kita buat tadi di sini. Dan juga dataset yang kita pakai di dalam kontainer yang udah kita buat. Nah, betul kan? Nah, selanjutnya di sini kita untuk create external table untuk nempelin si uh, query nanti gitu. Nah, ini pas ininya koma ya teman-teman. Terus ini infer column names kita cari. Terus kita cek continue. Nah, untuk select database ini kita new aja, bikin database baru. Misalnya DB data lake gitu ya. Nama database aja, terus nama skemanya apa. Karena tadi sempat gagal, kita coba bikin database ulang. Kenapa sih? Coba cobaanku ada aja sih. Hmm.
Nah, ini udah berhasil kebuat untuk database-nya. Teman-teman kalau misalnya ada error gitu, pastiin juga jaringannya itu stabil ya. Selanjutnya untuk skema tabelnya kita mau namainnya apa itu sesuaiin aja. Tadi kan aku mau agak jauh bedain sama nama filenya. Script. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa langsung di run aja. Buat nanti ngasilin si data yang kita punya nih apa aja. Kayak gitu kita bisa lihat. Terus kita juga bisa nentuin nanti setelah disimpan apakah langkah selanjutnya akan dilakukan gitu. Nah, setelah itu ya apa ada tiba-tiba lupa anjir langkah selanjutnya gue cek. Oke, selanjutnya teman-teman bisa ngelakuin publish all. Kita publish all. Oke, publishing complete. Nah, sampai sini tuh teman-teman udah berhasil nyimpen data yang kita punya ini di data lake menggunakan tools Azure dan juga Azure Synapse Analytics yang dimana sebenarnya ini masih bisa dilakukan advance lagi untuk analisis datanya. Nah, untuk implementasi data lake sekian, selanjutnya akan ada penjelasan implementasi dari data warehouse. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi data warehouse di Azure. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi pipeline dan juga publish pipeline-nya. Jadi yang pertama-tama adalah membuat resource group karena di sini saya sudah mempunyai resource group. Jadi hal yang selanjutnya dilakukan adalah membuat storage. Jadi storage ini fungsinya untuk menyimpan berbagai jenis data. Kita pilih resource group, lalu nama storage account-nya. Sini saya namakan tugas tiga. Azure. Lalu pilih region, pilih yang blob storage. Oke, lalu langsung aja klik review, create. Oke, ini langsung create aja. Udah berhasil untuk deployment-nya, kita go to resource. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu di sini kita membuat kontainer. Tugas 3. Lihat aja. Di sini sudah terlihat tugas 3, lalu kita buka. Di sini kita akan mengupload file yang akan kita gunakan. Sini saya menggunakan data telco customer dengan format file CSV. Nah, ini sudah terupload. Kita lihat. Berikut merupakan preview datanya. Oke, lalu jika sudah membuat kontainer ini, kita membuat SQL database.
create. Pilih lagi resource groupnya, database name, kita akan data warehouse. Nah, kita pilih ini aja untuk adminnya. Di sini kita perlu masukkan untuk user admin dan juga password. Oke, di sini ada additional setting, kita menggunakan sampel. Nah, lalu jika sudah, langsung klik create. Baik, di sini deployment-nya sudah berhasil. Kita go to resource. Dan di sini terlihat detail dari deployment tadi. Di sini ada server name. Ini kita akan di sini saya akan mengkopas server name-nya. Lalu akan saya hubungkan ke Azure Data Studio untuk menampilkan datanya. Sini kita bisa create new connection. Di sini kita pilih SQL login, masukkan username, admin username yang tadi sudah dibuat. Oh yes, sorry saya lupa untuk setup server firewall ya. Jadi public network access-nya ini diubah ke selected networks, lalu add IP. Jadi ini saya sudah menambahkan IP laptop saya. Lalu klik save. Oke, kita akan coba connect ulang. Di sini sudah terlihat. Oke, jadi ini tampilan dari Azure Data Studio jika sudah terhubung dengan Microsoft Azure. Di sini kita membuat data factories.
Langsung review pas create. To resource. Nah, di sini sudah terlihat untuk Azure Data Factory Studio-nya. Lalu langsung ke Launch Studio aja. Nah, di sini sudah terlihat uh, dari tampilan dari Data Vector Studio. Di sini saya akan mengingest atau mengcopy data. Next, ini kita pilih Azure Blob Storage. Di sini create. Di sini bisa menambahkan file yang tadi sudah di-upload di storage. Next. Preview data. Jadi di sini datanya sudah terlihat. Kita klik next. Sini kita pilih SQL database. Kita isikan username sesuai yang sudah tadi dibuat. Tes connection. Oke, baik. Udah berhasil. Lalu kita create. Oke. Ini sudah terlihat seperti ini, sudah tampil untuk datanya. Lalu di sini kita klik next. Next lagi. Ini akan mendeploy data dari Azure Blob Storage ke Azure SQL Database. Finish, lalu kita lihat di Azure Data Studio terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat, sudah muncul. Oke, selanjutnya kita ke author. Di sini ada copy pipeline. Di sini ada copy underscore UF2. Kita atur source-nya, yaitu ke source dataset underscore UF2. Lalu kita ke sync, yaitu sync dataset yang ingin dituju. Lalu ini mapping. Kita cek ke semua. Bug.
Oke, jadi ini udah sukses. Lalu ini kita bisa validate. Oke, jadi ini merupakan pipeline yang berhasil dipublikasikan di Data Factory. Jadi pipeline ini, publikasi ini menunjukkan bahwa pipeline itu siap digunakan untuk skenario produksi seperti integrasi dengan sistem lainnya. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi demo dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.